Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 981-985. Ye Junlin sudah terbaring di tempat tidur dan tertidur dengan tenang. Karena dia tahu tidak ada yang bisa mendekati villa ini malam ini. Di kompleks zona perang, Suzaku mengendalikan beberapa komputer, dan ada titik merah pekat pada peta di atas. Titik merah adalah target orang yang ditandai oleh Suzaku, master yang menerima misi hadiah dari keluarga Ye untuk membunuh Ye Junlin. Mereka semua berangkat di bawah pengawasan Skynet. Keberadaan orang-orang ini terlihat jelas, dan mereka bergerak menuju pusat kota. Oke, mari kita biarkan 18 kavaleri kesengsaraan surgawi mengambil tindakan. Kata Suzaku, selain itu, aku ingin seseorang memasuki ibu kota provinsi. Kata Suzaku, serahkan pada kami, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk ke sini. King Long dan Kilin semua bergerak untuk memblokir kedatangan para ahli di luar ibu kota provinsi. Di antara para master yang membunuh Ye Junlin, yang tercepat adalah tiga macan tenggara ketiga bersaudara ini telah berlatih seni bela diri sejak mereka masih muda dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka segera mendekati villa, kami yang tercepat. Jika kami membunuh Ye Junlin dan putranya, 3 miliar akan menjadi milik kami. Ketiga macan tenggara menunjukkan kegembiraan di mata mereka dan segera bergegas masuk. Namun saat berikutnya, dua sosok muncul di depan mereka. Yang paling penting adalah ada dua serigala salju yang menunggangi kedua orang ini. Plop, plop, plop. Begitu mereka bertemu, mereka bertiga kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Selanjutnya muncul sosok-sosok di sekitar villa. Ketika hendak memasuki area villa, pasti muncul beberapa sosok. Mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua menunggangi serigala salju. Dan kemudian, satu demi satu, mereka menghilang. Beberapa orang datang dan beberapa menghilang. Jumlah orang bertambah dengan cepat. 100, 200, 500. 538, pada akhirnya, lebih dari 500 orang menghilang bahkan tanpa melangkah lebih dekat ke kawasan villa. Setelah menyelesaikan semua ini, 18 sosok muncul di sekitar area villa dan kemudian menghilang. 18 penunggang kesengsaraan surgawi berhasil menyelesaikan misi mereka. Di gedung Jinlong, kepala sekolah yang lainnya merasa sedikit cemas saat menunggu. Sudah setengah jam, kenapa tidak ada kabar sama sekali? Mereka mondar-mandir, Guan Liuyan tidak ada di sana. Dia sudah kembali ketika dia mengetahui bahwa tuannya akan membunuh Ye Junlin. Tuan Yun, bagaimana kalau saya mengirim seseorang untuk memeriksa apa yang terjadi? Kolonel yang bertanya dengan cemas, tidak perlu. Pasti ada yang memperhatikan gerakan sebesar ini. Kita tidak bisa mengungkap identitas kita. Kata Yun tua, tidak bisakah kamu menunggu dalam waktu sesingkat itu? Apa yang kamu takutkan? Bisakah Ye Junlin mati? Tidak mungkin. Tuan Yun memelototi semua orang. Saya mengerti. Semua orang terus menunggu, tapi 1 jam telah berlalu. Masih tidak ada gerakan sama sekali. Sekarang Tuan Yun sudah tidak tenang lagi. Apakah butuh waktu lama bagi lebih dari 500 tuan untuk membunuh ibu dan anak Ye Junlin? Ini kurang tepat, tunggu sebentar, mungkin ada konflik di antara mereka mengenai tugas itu. Lagi pula, siapapun yang membunuh akan mendapat 3 miliar. Semua orang ingin mengambilnya, seseorang menganalisis. Itu benar, ada lebih dari 500 orang, tetapi pada akhirnya hanya satu orang atau sekelompok yang mendapat 3 miliar. Mereka pasti berusaha membunuh Ye Junlin. Tuan Yun juga setuju dengan analisis ini. Semua orang terus menunggu. 1 jam lagi. Masih tidak ada gerakan. Ini, Tuan Yun tidak bisa lagi duduk diam. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat itu, seseorang datang dan membawa kabar buruk. Ada apa? Tanya Pak Yun. Tuan yang pergi untuk membunuh Ye Junlin menghilang tanpa alasan. Semua 538 orang menghilang. Sepertinya mereka belum pernah ke tempat ini. Boom! Setelah mendengar berita itu, semua orang merasa seperti 5 petir menyambar kepala mereka. Apa? Semua orang menghilang. Semua orang menghilang.
Tuan Yun tampak tidak percaya. Begitu juga orang lain. Benar, aneh sekali. Semua orang ini menghilang, dan tidak ada bekas perkelahian di tempat kejadian. Tak satu pun dari mereka tiba di Villa Ye Junlin, dan mereka menguap begitu saja, kata pria itu. Bagaimana mungkin, lebih dari 500 ahli top menguap begitu saja? Ini jelas tidak mungkin. Kolonel yang berkata dengan terkejut. Tuan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, seseorang pasti telah mengambil tindakan, jika tidak, lebih dari 500 master tidak dapat menghilang. Ini tidak dapat dijelaskan, ini seperti dihantui. Sama sekali tidak mungkin, semua orang bertanya-tanya, tetapi siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat ini terjadi? Lebih dari 500 master menghilang dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak apapun di tempat kejadian, ini jelas tidak mungkin. Iya, saya tidak bisa memikirkan master seperti itu, Ye Junlin tidak memiliki kemampuan seperti itu. Hal pertama semua orang yang dikesampingkan adalah Ye Junlin. Penatua Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah ada peluang besar di tempat ini? Dia baru saja datang ke sini belum lama ini. Yun tua, jika Anda ingin berbicara tentang peluang besar, memang ada satu, Dewa Perang Kunlun kita di Daxia ada di sini. Konon dia ada di sini, kita telah menghadapi banyak masalah besar. Kata kolonel yang, mungkin Dewa Perang Kunlun yang menemukan para master ini. Dengan kemampuan Dewa Perang Kunlun, dia pasti bisa membuat lebih dari 500 orang menghilang dalam sekejap. Tuan Yun angkat bicara, jadi, Ye Junlin ini sangat beruntung. Apakah Dewa Perang Kunlun yang menyelamatkan nyawanya? Kolonel yang berkata tanpa daya. Namun, Tuan Yun tiba-tiba teringat kata-kata Ye Zhenlin. Ye Zhenlin sudah lama menasihatinya untuk tidak mengambil tindakan apapun. Biar ku beritahu, keluarga Ye di Tianfu tidak bisa membunuh bajingan. Bagaimana mungkin? Ternyata Ye Zhenlin dan yang lainnya juga bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Tuan Yun dengan cepat mengetahui semua ini. Ya, itu sangat mungkin. Saya mendengar bahwa Ye Zhenlin diselamatkan oleh Raja Perang Qilin di bawah Dewa Perang Kunlun. Jadi karena emosi dan alasan, dia tidak berani melakukan apapun di depan mata mereka. Kolonel yang lebih lanjut menegaskan dugaan Tuan Yun. Tuan Yun menggebrak meja dengan keras. Dengan kata lain, selama kita berada di tempat ini, kita tidak bisa membunuh Ye Junlin. Yun tua meraih dengan marah. Sepertinya itu benar sekarang, selama kita mengambil tindakan. Itu pasti akan berada di bawah pengawasan Dewa Perang Kunlun, tidak ada jalan keluar. Kata yang lain, Tuan Yun berkata dengan marah, bagaimana bajingan ini bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Ye Chen telah memberitahunya bahwa jika bajingan itu tidak mati, mereka harus mati. Kita harus menemukan cara untuk memancing Ye Junlin dan putranya keluar dari tempat ini, bukan di bawah pengawasan Dewa Perang Kunlun. Yun tua menghela nafas, ya. Omong-omong, Tuan Yun, saya mendengar bahwa Dewa Perang Kunlun juga memiliki nama keluarga Ye. Mungkinkah dia berasal dari klan Ye di ibu kota? Saya pikir selain klan Ye di ibu kota modal, orang lain dengan nama keluarga Ye tidak akan menghasilkan orang jenius seperti itu. Kolonel yang mau tidak mau bertanya, ya, ketika Dewa Perang Kunlun lahir, kami semua mengira dia adalah seorang jenius dari keluarga Ye. Nanti, setelah memeriksa semuanya, ternyata tidak demikian. Orang tua dan Tuan Muda Ling Tian juga berharap menjadi keturunan dari keluarga Ye. Bagaimana jika Kunlun jenius? Dewa Perang adalah anggota klan Ye di ibu kota kita. Jadi status klan Ye di ibu kota akan naik ke level berikutnya. Tuan Yun juga tampak penuh harapan. Saat itu, lelaki tua itu, ayah Ye Ling Tian dan kakek nominal Ye Junlin, Ye Kuanglan, mengatakannya. Setelah bertemu Dewa Perang Kunlun hari itu, dia ingin mengadopsi dia sebagai cucunya. Bagaimanapun, mereka semua memiliki nama keluarga yang sama. Status kedua belah pihak sepenuhnya cocok. Katamu, bajingan ini memiliki 1/10 dari kemampuan Dewa Perang Kunlun. Apakah keluarga Ye perlu membunuhnya? Tuan Ling Tian dan bahkan lelaki tua itu harus datang sendiri untuk mengundangnya kembali ke dunia. Hai keluarga, Yun tua menghela nafas. Kepala sekolah yang tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Yun salah. Bagaimana Anda bisa membandingkan bajingan dengan Dewa Perang Kunlun? Tidak ada perbandingan di antara keduanya, itu benar. Bajingan itu 10 kali lebih buruk daripada Kunlun Dewa Perang. 18.000 mil jauhnya.
Tuan Yun melihat sekeliling dan berkata, bayangkan bagaimana Anda bisa memancing ibu dan anak ini keluar. Kolonel yang memutar matanya dan berkata, Tuan Yun, saya punya cara. Anda bilang, Tuan Yun, atas nama klan Ye di ibu kota, perintahkan keluarga Zhou dari Jianghai untuk mengambil kembali Zhou Yingying dan memulihkan status Zhou Yingying sebagai keluarga Zhou. Dengan cara ini, Zhou Yingying dan Ye Junlin pasti akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke keluarga Zhou. Ini dia, bukankah sudah waktunya kita membunuhnya? Kolonel yang tertawa, setelah kolonel yang selesai berbicara, Bos Yun sangat puas, oke, ayo lakukan seperti yang Anda katakan. Saya akan mengatur sekelompok master untuk menyergap di jalan. Begitu Ye Junlin datang ke Jianghai, dia akan dibunuh segera, mendarat. Malam itu, Tuan Yun membawa orang-orang ke rumah Jianghai Zhou. Zhou Dongfang, karena Zhou Yingying bebas, biarkan dia melanjutkan identitasnya, ini adalah perintah dari klan Yeku. Tuan Yun langsung memberi perintah, Zhou Dongfang tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia mendengar bahwa dia dapat mengambil kembali Zhou Yingying, dia sangat bersemangat dan langsung setuju. Hari berikutnya, keluarga Ye Junlin masih sama seperti biasanya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi nyatanya, terjadi gempa besar tadi malam. Li Ziran dan Zhou Yingying tidak tahu. Ziran, kamu pergi kerja dulu. Ada yang harus aku lakukan. Ye Junlin pertama-tama pergi ke kompleks zona perang untuk menanyakan situasi tadi malam. Di depan gedung grup Yunting, Guan Liuyan bersembunyi di kegelapan dan terus mengamati. Dia datang untuk memastikan Ye Junlin sudah mati. Tentu saja, itu juga karena kepala sekolah yang tidak memberitahukan berita itu padanya. Li Ziran adalah satu-satunya, masih pergi dengan panik, Ye Junlin pasti mati. Guan Liuyan hampir tertawa terbahak-bahak, musuh yang paling dibencinya sudah mati. Ye Junlin, selanjutnya, mari kita lihat bagaimana aku menyiksa Li Ziran. Guan Liuyan tersenyum, dia mengenakan kacamata hitamnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Yunting Group. Saya mencari Li Ziran. Ketika dia datang ke kantor Li Ziran, Guan Liuyan tampak sombong. Oh, Tuan Li masih berpikir untuk pergi bekerja. Kenapa kamu tidak menangis? Kalimat ini membuat Li Ziran bingung. Apa yang terjadi dengan Guan Liuyan? Apakah otak Anda tidak normal? Tadi malam aku bilang aku akan bersujud pada Ye Junlin. Hari ini saya mengatakan beberapa hal yang tidak dapat dipahami lagi. Ada apa dengan dia? Ada apa denganmu? Li Ziran bertanya. Saya baru saja datang menemui Anda, ketahanan mental Anda jauh lebih kuat dari yang saya kira, saya pikir Anda akan pingsan, atau mungkin Anda tidak mencintai Ye Junlin dan tidak peduli padanya sama sekali. Guan Liuyan memandang di Li Ziran, dia tampak seperti orang normal, dan dia juga sangat penasaran. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Aku tidak peduli padanya, aku tidak mencintainya. Li Ziran menjadi semakin bingung. Untuk apa dia ada di sini? Saat ini, pintu kantor terbuka. Ye Junlin masuk. Hantu, Guan Liuyan berteriak saat melihat Ye Junlin. Hantu, Li Ziran bahkan lebih bingung. Mengapa Guan Liuyan ini berbicara omong kosong? Bagaimana aku bisa menjadi hantu? Ye Junlin tersenyum. Guan Liuyan tampak ngeri dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Dia sangat aneh. Kenapa dia mengatakan hal-hal yang tidak bisa dimengerti? Alis cantik Li Ziran sedikit mengernyit, dan sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. Dia di sini untuk bersujud padaku. Setelah mengatakan itu, Ye Junlin menarik Guan Liuyan yang ketakutan keluar dari kantor dan datang ke gerbang perusahaan. Saat ini, Guan Liuyan perlahan-lahan sadar. Kamu belum mati. Guan Liuyan bertanya tidak percaya. Sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak akan mati. Ye Junlin tersenyum, Guan Liuyan dengan cepat mengirim pesan untuk konfirmasi. Jawaban yang diberikan oleh kolonel yang adalah dia memang belum mati. Bagaimana kabarmu hidup? Tidak mungkin, Guan Liuyan bingung. Apakah kamu mengatur seseorang untuk membunuhku? Senyum Ye Junlin semakin dalam. Tidak, aku pergi dulu. Guan Liuyan berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, apakah aku melepaskanmu? Suara Ye Junlin terdengar. Apa, kamu tidak mengizinkanku pergi? Apa yang akan kamu lakukan?
Guan Liuyan tidak takut pada Ye Junlin. Dia hanyalah bajingan yang bisa mati kapan saja. Apakah kamu masih ingat taruhan kemarin? Mendengar ini, ekspresi Guan Liuyan berubah. Tetapi dia mengertakkan gigi dan menolak mengakuinya. Taruhan? Taruhan apa? Mengapa saya tidak tahu? Selain itu, apakah Anda memenuhi syarat bertaruh denganku? Di sini kemarin malam, kamu sendiri yang mengatakannya. Jika aku masih hidup hari ini, kamu akan bersujud kepadaku 10 kali. Ye Junlin mengucapkan kata demi kata. Tidak mungkin, tidak ada hal seperti itu. Bagaimana saya bisa menyetujui taruhan yang membosankan seperti itu? Guan Liuyan masih menolak mengakuinya. Minggir, aku pergi. Guan Liuyan hendak mendorong Ye Junlin menjauh. Bersujud, kalau begitu aku bisa melepaskanmu. Suara Ye Junlin dingin. Guan Liuyan tampak malu. Dia ingat betul taruhan ini, hanya bersujud 10 kali pada Ye Junlin, bajingan. Bagaimana bisa, itu akan memalukan seumur hidupnya. Dia adalah wakil presiden grup Lingtian, seseorang di bawah kepemimpinan klan Ye di ibu kota. Menurut kelas atas, dia memiliki sedikit cahaya klan daun, dan bahkan garis keturunannya pun mulia. Berlututlah pada bajingan rendahan dan rendah hati itu. Ini memalukan baginya. Jadi dia menolak mengakuinya. Kamu terus berbicara tentang taruhan, tapi apakah kamu punya bukti? Guan Liuyan bertanya. Dia membunuhnya dengan 1 gigitan. Hanya dia dan Ye Junlin kemarin, jadi tidak ada bukti. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Bukti, saya memilikinya. Ye Junlin mengeluarkan ponselnya. Apa yang terjadi di dalam adalah apa yang dikatakan Guan Liuyan tadi malam. Taruhan 10 kepala cincin sudah jelas. Kamu. Guan Liuyan tidak menyangka Ye Junlin akan merekamnya. Ini hampir menjadi kebiasaan Ye Junlin. Lebih baik menghadapi orang seperti itu dengan meninggalkan bukti. Sekarang, apalagi yang ingin kamu katakan? Berlutut dan bersujud. Ye Junlin mencibir. Guan Liuyan memelototi Ye Junlin dan berkata, jadi bagaimana jika ada bukti? Bukti Anda salah. Lagi pula, jadi bagaimana jika itu benar? Saya hanya bercanda dengan Anda, dan Anda masih ingin saya memberikannya kepada Anda bersujud. Ini tidak mungkin dalam hidup ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memintaku berlutut untukmu dalam hidup ini. Bersujud, tidak mungkin. Guan Liuyan tidak tahu malu dan bersikeras untuk pergi. Menghadapi orang yang tidak tahu malu, hanya ada satu cara untuk menghadapinya. Itu pertarungan, Pak. Ye Junlin menamparkan wajah Guan Liuyan. Suaranya tajam dan nyaring. Guan Liuyan tercengang dengan tamparan itu. Dia menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Kamu berani memukulku? Pukul aku jika kamu tidak bersujud, Pak. Ye Junlin menamparku lagi. Wajah Guan Liuyan dengan cepat menjadi merah dan bengkak, seperti kepala babi. Jika kamu tidak bersujud, kamu akan memukulku. Pak, kamu belum bersujud. Ketika Ye Junlin hendak menamparnya dengan keras untuk keempat kalinya, Guan Liuyan berlutut di depan Ye Junlin dengan letupan dan menangis. Aku bersujud, berhenti berkelahi. Bang. Guan Liuyan bersujud kepada Ye Junlin 10 kali. Saat ini, karyawan Yunting Group sedang melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu. Bahkan Li Ziran dan Fang Ziqing pun menonton. Ziqing, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana orang sombong seperti Guan Liuyan bisa bersujud kepada Ye Junlin? Ini tidak mungkin. Kata Li Ziran, sekretaris kecil di sebelahnya juga menggema. Ya, benar. Guan Liuyan ini juga seorang eksekutif senior grup Lingtian. Bagaimana dia bisa memiliki identitas seperti itu? Fang Ziqing tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa. Karena dia adalah bos dari Yunting, dia bisa melakukan apa saja. Li Ziran melihat adegan berikut, dan rasa ingin tahunya tentang Ye Junlin semakin meningkat. Pria ini sekali lagi diselimuti misteri, pintu masuk perusahaan. Ye Junlin tersenyum, bersujud dengan jujur, kamu harus ditampar beberapa kali. Setelah bersujud, Guan Liuyan segera melarikan diri. Tapi matanya penuh kebencian dan kebencian. 6 tahun lalu, Ye Junlin mengusirnya dari Jiangbei, membuatnya merasa malu. 6 tahun kemudian, hal itu sekali lagi membuatnya sangat malu. Kebenciannya pada Ye Junlin meningkat lagi. Ye Junlin, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi.
Guan Liuyan mengertakkan gigi. Kamu tidak bisa mengalahkanku 6 tahun lalu, apalagi aku sekarang. Ye Junlin tidak mempercayainya sama sekali. Guan Liuyan berlari kembali untuk bertanya kepada kepala sekolah yang tentang situasi Ye Junlin. Jawaban kepala sekolah yang sederhana. Dia tidak berhak mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah pulang ke rumah pada malam hari, Zhou Yingying tampak bersemangat. Bu, ada apa? Apakah kamu sangat bahagia? Tanya Ye Junlin. Junlin, kakekmu akan datang untuk menjemputku kembali. Dia ingin mengembalikan identitas anak-anak keluarga Zhouku di depan aula leluhur keluarga Zhou dan menuliskannya kembali di silsilah keluarga, kata Zhou Yingying dengan penuh semangat. Dia tidak punya banyak keinginan. Kembali ke keluarga Zhou dihitung sebagai satu. Setelah Ye Junlin mendengar ini, dia mengerutkan kening. Pada awalnya, keluarga Zhou tidak mengatakan apapun tentang memulihkan peran mereka sebagai ibu. Jadi mengapa mereka tiba-tiba ingin memulihkan identitas mereka? Ye Junlin tersenyum, dia dengan cepat mengetahui semuanya. Itu pasti perintah dari keluarga Ye. Zhou Dongfang berpikir bahwa keluarga Ye akan mengabaikan keluhan masa lalu, berhenti berurusan dengan dia dan ibunya, dan melepaskan keluhan masa lalu. Tapi bagaimana dia tahu bahwa ini adalah rencana keluarga Ye? Tujuannya adalah untuk memancing diriku dan ibuku keluar dari sini, dan membunuh mereka di jalan, atau di Huahai. Keesokan harinya, Zhou Dongfang datang menjemput Zhou Yingying secara langsung. Saat ayah dan anak perempuannya bertemu, mereka harus berbasa-basi sebentar. Setelah itu, Zhou Yingying bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, keluarga Ye meminta Anda memulihkan identitas saya. Apakah ini berarti kami tidak akan mengejarnya lagi?" Zhou Dongfang tertawa dan mengangguk, "Tentu saja, saya berani membiarkan Anda kembali ke keluarga Zhou." "Baiklah, pasti tidak akan ada penyelidikan lebih lanjut." Setelah mendengar ini, Zhou Yingying menangis kegirangan, "Ibu dan anak kami selamat, dan kami bisa hidup dengan tenang." Ye Junlin tidak mengatakan yang sebenarnya, selama ibunya bahagia. Bersambung.